ししたかきくけこんなにもさしすせソフトクリーム。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Semangat Allahu Akbar. Masih semangat ya? Iya Bu. Udah pada makan belum? Udah Bu. Alhamdulillah pintar. Nah, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Husnita Latifah, Hadir Bu. Siska Mutia, Hadir Bu. alhamdulillah hadir semua kita ya. Semangat belajar? Semangat. Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, coba kepada Husnita, silahkan disiapkan. Siap gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan dibacanya doa tadi anak-anak bisa dengan mudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeri. Negeriku. Gitu. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, untuk mengetahui tinggi rendahnya nada dari lagu Apuse yang akan kita pelajari nanti. Lalu, agar kita mengetahui apa itu gaya dan apa itu gaya otot. Dan yang terakhir, agar anak-anak ibu bisa membedakan macam-macam suku, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Pulau Sumatera. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita. Jadi belajar dengan serius ya. Ya Bu. Sekarang ibu ada lembar kerja untuk Ananda semua. Yang ini untuk Siska, yang ini untuk Iva. Bisa dilihat di situ ada teks dan not dari lagu Apuse. Iya Bu. Nah, jadi Indonesia itu memiliki beragam kebudayaan. Salah satunya ada budaya Papua yang terletak di provinsi Papua. Nah, itu namanya budayanya Papua, terletak di provinsi Papua. Jadi di situ ada lagu Apuse. Jadi lagu Apuse ini berasal dari provinsi Papua dan merupakan salah satu kebudayaannya yang merupakan lagu daerah. Sekarang ibu akan menyanyikan lagu Apuse sesuai dengan tinggi dan rendahnya nada yang akan kita pelajari pada hari ini. Disimak ya, nanti anak-anak ibu suruh ulangi lagunya. Bisa? Bisa Bu. Lagunya seperti ini. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflan sobani nema baki pase arafabie aswara kuar arafabie aswara kuar. Nah, itu tadi contoh lagu Apuse-nya. Sekarang anak-anak ibu nyanyikan ulang sesuai dengan tinggi rendahnya nada ya. Bisa? Bisa Bu. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Apuse kokondao yarabe sorendoreri ufren so bani nema baki pase arafabie aswara kuar arafabie aswara kuar. Nah, dapatkah kamu rasakan naik turunnya nada
ya. Apuse. Naik deh lagi ya, naik turun. Nah, coba kalian perhatikan dari garis berikut ini. Nampak ya ini lirik Apuse kokondao. Nampak ya nih? Ini garis ini dinamakan garis garis melodi. Nah, coba bisa nggak kalian contohin kalau liriknya sorendoreri. Coba. Nah, misalnya seperti ini ya. Sorendoreri. Nah, coba. Doreri. Nah, coba. Silakan Iva. Ditulis contoh garis seperti apa. Soren do re ri. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Berarti udah mengerti tentang garis melodi ya. Udah tahu juga tentang tinggi rendahnya nada. Oke, pintar anak ibu. Nah, kita menyanyi tadi itu menggunakan apa? Suara. Mulut ya. Yang mengeluarkan suara itu adalah mulut. Mulut ini bergerak menggunakan otot mulut ya. Itu kan apuse. Nah, otot itu kalau di dalam ilmu sains merupakan gaya. Ada yang tahu apa itu gaya? Nah, jadi gaya itu merupakan suatu interaksi yang dapat menyebabkan suatu benda itu bergerak atau berpindah tempat. Atau gaya itu merupakan tarikan, dorongan, atau berupa juga tendangan, kayuhan, sesuatu yang kita lakukan yang dapat membuat benda itu bergerak. Contohnya seperti ini. Ini ibu tarik kan? Ditarik ya, ditarik. Kalau di sini dorong, bergerak dia kan? Bergerak nih seperti ini, bergerak. Itu namanya gaya. Nah, kalau gaya otot, apa itu? Coba, tahu nggak? Gaya otot itu merupakan interaksi yang dilakukan menggunakan otot. Nah, seperti tadi kan ini. Yang bergerak tangan kita, berarti otot tangan kita juga bergerak. Nah, sekarang coba anak ibu opor ini ke Siska. Opor. Nah, tadi yang Rusnita lakukan itu merupakan gerak, gaya. Oke ya. Seperti ini, ibu lakukan ini. Dorong. Terus kasihkan ke Siska. Dorong, Siska menarik. Itu merupakan gaya yang menggunakan otot lengan. Kita nyanyi tadi menggunakan otot mulut. Apalagi contohnya, ayo, yang menggunakan otot mulut. Yang menggunakan otot kegiatan sehari-hari. Berjalan. Banyak lagi ya, kita bergerak juga menggunakan otot. Itu namanya gaya otot. Jadi gaya tadi itu adalah sesuatu interaksi yang dapat menyebabkan benda atau apapun itu bergerak. Ngerti? Coba anak ibu balik lembar yang ibu kasih tadi. Dibalik. Nah, itu ada soal ya, ada tugas ya. Boleh dikerjakan. Ini penanya. Tuh. Kerjakan soalnya dulu ya. 3 contoh saja.
contoh-contohnya yang dibuat? Yang pertama mengangkat buku, kedua mendorong mobil, ketiga menimba sumur. Menimba sumur. Apa ya tadi? Mengangkat Mengangkat buku, buku, mendorong mobil, mendorong mobil, menimba sumur. menimba sumur. Itu dia contoh-contoh. Contoh apa? Contoh Gaya yang menggunakan otot dalam kehidupan sehari-hari. Lanjutnya, Iva, apa contohnya? yang pertama mengambil buku di atas meja. Buku. Yang kedua berlari mengejar kucing. Dari mengejar kucing. Yang ketiga memindahkan kursi keluar rumah. Memindahkan kursi keluar rumah. Nah, berarti udah paham semua ya tentang gaya yang menggunakan otot dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Alhamdulillah. Nah, jadi sesuai tema kita tadi, Indonesia itu memiliki keberagaman suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Di dalam kertas yang Ibu beri tadi ada sebuah teks. Coba Ibu minta Siska membacakan terlebih dahulu teksnya dengan benar. Yang keragaman suku bangsa di Indonesia, Bu. Iya, benar. Dibaca ya. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Lanjut, Iva. Selanjutnya, bangsa Indonesia. Berikut contoh suku bangsa di provinsi yang ada di Indonesia. Pertama, Provinsi Aceh. Itu Alas, Gaya, Tameng. Yang kedua, Provinsi Riau. Melayu, Jawa. Terus yang selanjutnya Provinsi Lampung. Ada Rui, Kawas, Pasaman. Udah? Ya, Bu. Itu dia teks tadi tentang keragaman suku bangsa. Nah, Ibu ada pertanyaan. Yang pertama itu, ada berapa paragraf dari teks di atas? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Siska, Bu. Siska, silakan Siska. 3, Bu. Ada 3 paragraf ya. Pintar. Berarti bisa membedakan yang mana paragraf itu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya berarti yang akan dijawab oleh Husnita ya. Jadi pertanyaannya itu, apa pokok pikiran pada paragraf pertama teks tadi? Di paragraf yang pertama tadi yaitu suku bangsa di Indonesia itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Suku bangsa Indonesia. Oke, benar. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi pokok pikiran itu merupakan suatu gagasan atau ide yang mendasari terbentuknya suatu paragraf atau kalimat. Itu dia ya pengertian dari pokok pikiran. Nah, kita sudah mempelajari semua yang ada pada materi kita hari ini. Coba anak-anak ikuti yang Ibu lakukan. Tapi ini untuk melatih fokus ya. Jika Ibu bilang mata, maka yang harus kita pegang adalah mata. Jika Ibu bilang kepala, harus pegang kepala. Jika Ibu bilang hidung, harus pegang hidung. Tapi sambil melihat Ibu, oke? Ya, Bu. Tuh, 2, 3. Telinga, kaki. Ya, Iva kena nih. Ya, lagi ya, Ibu tes lagi. Nanti kalau salah 1 lagi, kalau salah 2 kali, Ibu suruh nyanyi. Ikutin apa kata Ibu. Ikuti apa yang Ibu bilang, bukan apa yang Ibu pegang, oke? Oke, Bu. Kalau sekali lagi, pokoknya kalau salahnya 2 kali harus nyanyi, oke? Sepakatan kita bersama ya. Ya, Bu. Coba, Lagi, Bu, lagi. bulu mata, telinga. Lagi, hayo.
Ayo. Kepala. Telinga. Ya, ini benar nih. Selanjutnya, dagu. Ayo, dagu ya. Mata. Telinga. Kaki. Lutut. Kepala. Ayo, apa lagi nih? Bahu teman. Bahu. Itu lengan ya. Ayo Iva nyanyi hukumannya. Ayo lagu Apuse diulangi sendirian. Bisa ya? Boleh kok ya, Bu? Boleh. Yuk, 1, 2, 3. Apuse kokondang. Yuk serius. Ulang, Bu. Oke, 1, 2, 3. Apuse kokondau yaram besorendoreri muflen sobani nema bati pase arafabie aswara kwar arafabie aswara kwar. Oke, tepuk tangan. Udah tidak bisa. Tahu nggak permainan tadi itu untuk apa? Apa Gunanya? Untuk Untuk melatih konsentrasi sama melatih gerak otot kita. Kan kita tadi belajar kan tentang gaya otot. Iya, Masih Bu. ingat kan? Masih, Coba Bu. gaya apa? Ya, interaksi baik itu dorongan atau tarikan yang dapat mempengaruhi benda. Ya, geraknya Sehingga benda. Geraknya benda Oke. sehingga benda bergerak. Oke, kita tahu ya. Bu, Kalau gaya otot, hampir mirip tadi pengertiannya. Ayo, gaya otot adalah sama, cuman tambahannya dari pengertian gaya tadi. Kalau gaya otot itu menggunakan otot yang ada di badan kita. Jadi interaksi yang kita lakukan menggunakan kekuatan otot untuk menggerakkan suatu benda. Kalau misalnya kena angin nih, tapi dia bergerak, itu juga namanya gaya, tapi tidak menggunakan otot. Nah, berarti udah paham tentang gaya ya, atau gaya otot, udah paham? Bu. Terus tadi tentang tinggi sama rendahnya nada udah paham juga ya? Udah, Bu. Oke, tadi Apuse itu lagu dari mana? Papua. Lagu dari Papua. Papua itu budayanya apa? Kebudayaannya? Ya Papua juga. Papua kebudayaannya Papua juga. Sama dari teks yang dibacakan Husnita tadi ada contoh kebudayaan apa aja tadi tuh? Ada Aceh, Aceh, ada dari Provinsi Riau, Provinsi ada dari Riau, Lampung. Lampung. Nah, ketiga provinsi itu termasuk ke dalam kepulauan apa itu? Pulauan Pulau apa? Riau. Pulau? Indonesia. Pulau? Pulau Ayo, siapa yang bisa jawab? Pulau Sumatera. Pulau Sumatera, pintar. Jadi Aceh, Riau, Lampung itu termasuk dalam Sumatera ya. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Dan yang Husnita bacakan tadi itu termasuk budaya-budayanya, nama-nama sukunya. Oke, bisa dipahami lah semuanya ya. Bisa, Bu. Oke, berarti dengan ini kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la